Daun bawangnya diiris tipis-tipis, rasanya benar-benar sangat wangi. Dia menunduk dan makan sesuap lagi. Lalu, nenek meninggal. Sejak nenek pergi, aku nggak pernah lagi ngerasain rasa itu. Aku pernah makan di restoran bintang 3 Michelin di Kyoto. Makan di restoran viral di Shanghai, sampai makan berbagai macam nasi kotak di lokasi syuting. Tapi nggak ada satupun nasi goreng yang rasanya kayak gini. Air matanya kembali mengalir. Tapi dia tidak berhenti, dia terus melahapnya. Aku pikir, seumur hidupku aku nggak akan pernah bisa ngerasain rasa ini lagi. Asistennya yang berdiri di samping. Mulutnya ternganga, ekspresinya yang tadinya kesal, kini berubah jadi serba salah. Mu Chen bersandar di konter dapur, menatapnya makan dalam diam. Dia sama sekali tidak mencoba menenangkannya, tidak juga menyodorkan tisu. Dia hanya berdiri di sana, membiarkan artis besar dengan 5 juta pengikut ini duduk di restoran barbeque prasmanan yang sudah kumuh di Jalan Xingye ini, menghabiskan dalam diam seporsi nasi goreng yang mengingatkannya pada neneknya. Setelah beberapa saat berlalu, Meng Weiwei akhirnya selesai makan. Dia meletakkan sendoknya ke dalam mangkuk yang sudah kosong. Menyeka sisa air matanya dengan tisu, lalu mendongak menatap Mu Chen. Matanya masih terlihat memerah, tapi sorot matanya sudah kembali memancarkan pesona khas. Seorang Meng Weiwei yang cerah dan penuh percaya diri. "Siapa namamu?" tanyanya, Mu Chen. Wanita itu mengulangi namanya dengan sangat serius, seolah sedang mengukirnya di dalam ingatan. "Udah lama banget aku nggak makan nasi goreng seenak ini. Nasi goreng buatanmu ini. Nilainya pantas dihargai 200 yuan. Kan udah kubilang gratis." Sahut Mu Chen menolak halus. "Iya, aku tahu ini gratis," balas Meng Weiwei. Meng Weiwei berdiri perlahan, sementara asistennya segera mengeluarkan ponsel dari dalam tas. "Makanya, aku mau bayar pakai cara lain." Dia lalu membuka aplikasi Weibo di ponselnya. Dia memotret mangkuk yang sudah kosong itu, lalu mengangkat ponselnya lagi untuk berfoto selfie. Latar belakangnya adalah papan nama tua barbeque prasmanan Lingji dengan dasar merah dan tulisan kuning. Dia mengacungkan jempolnya, matanya masih terlihat sedikit merah. Tapi dia tersenyum sangat cerah. "Kamu lagi ngapain?" Asistennya mendekat dengan penuh curiga. "Lagi posting Weibo ya?" "Tunggu dulu." Wajah asistennya langsung berubah pucat. "Kak Lin sudah bilang kamu nggak boleh sembarangan posting Weibo. Terakhir kali kamu posting status galau tengah malam. Dia ngomelin kamu sampai seminggu penuh." "Ini bukan galau. Ini namanya ungkapan perasaan yang tulus." Jari-jari Meng Weiwei mengetik dengan lincah di layar ponselnya. Dia sama sekali tidak memberi kesempatan asistennya untuk mencegah. "Nah, sudah. Sudah diposting." Dia lalu berdiri. Dia kembali memakai kacamata hitam dan maskernya, hanya menyisakan sepasang matanya yang tersenyum riang. "Nanti malam masih ada jadwal syuting. Aku harus buru-buru balik." Dia berjalan ke arah pintu, lalu menoleh dan menatap Ling Chen. "Nasi goreng telur buatan kalian ini. Nanti aku pasti akan datang lagi. Kami menyambutmu kapan saja. Lain kali, aku mau ajak teman-teman kru syuting ke sini. Biar mereka tahu gimana rasanya nasi goreng telur yang sesungguhnya. Kalau begitu, kamu sebaiknya menelepon untuk reservasi dulu." Kursi di tempat kami belakangan ini cepat penuh. Lain kali kalau mampir, kamu juga bisa cobain barbeque kami. Rasanya sama enaknya dengan nasi goreng telur itu. Meng Weiwei tertawa geli mendengar ucapan Ling Chen. Maskernya bahkan tidak bisa menyembunyikan matanya yang menyipit karena tersenyum. "Oke, Koki.
Dia mendorong pintu kaca itu, dan hawa panas bulan Juli langsung menyapu masuk. Mobil Toyota Alphard hitam itu melaju perlahan, keluar dari jalan Xingye. Ling Chen berdiri di ambang pintu, memperhatikan mobil itu menghilang di balik tikungan jalan. Jam dinding di toko terus berdetak. Zhao Rong masih tertidur pulas di meja kasir. Ling Jiangwo belum juga kembali. Semuanya terlihat sama persis seperti 10 menit yang lalu. Tapi entah mengapa Ling Chen merasa, ada sesuatu yang secara perlahan mulai berubah. Dia menundukkan kepalanya, membuka aplikasi Weibo di ponsel, lalu mencari nama Meng Weiwei. Postingan Weibo terbarunya diunggah 3 menit yang lalu. Fotonya adalah potret selfie dirinya bersama sebuah mangkuk kosong. Latar belakang fotonya adalah papan nama barbeku prasmanan Lingji. Di foto itu, wajah Meng Weiwei terlihat polos tanpa riasan sama sekali. Matanya sedikit sembab, namun senyumannya sangat cerah. Dia terlihat jauh lebih hidup dibandingkan dengan semua foto editan studionya. Tulisan di postingan itu hanya berisi satu kalimat pendek, yang sontak membuat jantung Ling Chen seakan berhenti berdetak sesaat. Demi semangkuk nasi goreng telur ini, rasanya sepadan banget. Postingan itu sudah dibagikan lebih dari 1000 kali, dan jumlah komentarnya melonjak gila-gilaan. Jangan dong, dibagikan 0017. Cepat hapus dong, postingan Weibo Meng Weiwei ini diunggah pada pukul 3 sore. Tepatnya diunggah pada pukul 3:07 sore. Pada pukul 3:15 menit. Jumlah postingan ulang menembus angka 3000. Pada pukul 3:30 sore. Jumlah postingan ulang menembus angka 10.000. Dan pada pukul 4 tepat. Postingan yang cuma berisi satu kalimat dan 2 foto ini, berhasil masuk ke deretan bawah daftar trending topik lokal. Lalu peringkatnya melesat naik bagaikan roket. Ling Chen menatap kolom komentar pada postingan itu di layar ponselnya. Telapak tangannya mulai berkeringat dingin. Meng Weiwei mampir ke kedai ini. Kedai ini letaknya di dekat rumahku loh. Nyetir 2,5 jam cuma buat makan semangkuk nasi goreng telur? Memangnya seenak apa sih rasa makanan di kedai ini? Ada yang sudah pernah mampir ke sana belum? Tolong kasih ulasan jujurnya dong. Aku sudah pernah mampir ke sana nih. Sumpah deh, nasi goreng telur di kedai ini beneran bukan nasi goreng biasa. Baru makan suapan pertama aja, aku langsung inget nenekku. Auto nangis dong di kedainya. Setuju banget, aku juga. Lagi asyik makan, tiba-tiba nangis. Temen semejaku sampai ngira aku lagi putus cinta. Kedai bakar-bakar Lingji yang di jalan Xingye itu, kan? Sebelumnya ada yang pernah ngepost di medsos. Kirain cuma trik marketing doang jadi nggak kubaca. Sekarang Meng Weiwei malah kesana juga. Tiap kali kolom komentar di-refresh, nambah 10 komen. Jumlah like-nya naik dari ribuan jadi puluhan ribu. Ling Chen belum sempat seneng, tiba-tiba, muncul notif baru di bagian atas layar HP-nya. Update trending topik, Meng Weiwei diam-diam muncul di kedai kecil pinggir jalan. Duduk di peringkat ke-7, senyum di wajahnya langsung kaku. Trending, masuk trending topik. Dia langsung berdiri kaget, sampai kursinya hampir terbalik. Zhao Rong sampai kaget dibuatnya. Ada apa sih, nak? Ibu lihat ini. Dia menyodorkan HP-nya. Zhao Rong ngambil HP itu, matanya disipitkan lumayan lama, lalu mulutnya pelan-pelan menganga. Ini kan, cewek yang baru aja makan di sini tadi, kan? Dia itu. Artis, Bu,
Pengikutnya ada 5 juta, Zhao Rong langsung bengong. Yah, walaupun dia nggak terlalu ngikutin gosip dunia hiburan, tapi dia paham betul seberapa ngerinya angka 5 juta pengikut itu. Lap di tangannya sampai jatuh ke meja. Mulutnya kebuka, kayak pengen ngomong sesuatu. Tapi nggak ada satu kata pun yang keluar. Saat itu, Ling Jiangwo keluar dari dapur. Tangannya masih megang pisau daging, celemeknya juga penuh noda minyak. Dia ngeliatin raut muka Ling Chen, terus ganti ngeliatin raut muka Zhao Rong. Keningnya langsung berkerut. Ada masalah apa ini? Ling Chen muter layar HP-nya ke arah sang ayah. Ling Jiangwo melototin layar itu lumayan lama, terus ngangkat pandangannya menatap Ling Chen. Nadanya tenang banget sampai bikin Ling Chen kaget. Jadi, besok bakal banyak pelanggan yang datang? Banyak. Emangnya seberapa banyak? Ling Chen nge-refresh lagi daftar trending topiknya. Yang nge-share udah tembus 50.000. Jumlah komentarnya saking banyaknya, sampai error nggak bisa dimuat. Bakal antre panjang banget, yah. Kita nggak bakal bisa istirahat seharian. Dia narik napas panjang. Jumlah ini setara sama pelanggan kita sebulan penuh. Tapi datang semua dalam 1 hari. Ling Jiangwo terdiam selama 3 detik. Dia nggak banyak tanya, cuma ngangguk. Terus balik badan, masuk lagi ke dapur. Buat orang yang udah jadi koki selama 10 tahun. Mau sebanyak apapun orang yang datang, stok daging harus cukup. Cuma itu yang dia pikirin. Paling-paling ujungnya ya capek sedikit. Atau capek banget. Tapi Ling Chen tahu, masalahnya bukan cuma soal daging. Dia ngedarin pandangannya ke seluruh ruangan. Cuma ada 15 meja. 10 meja di lantai 1, dan 5 meja besar di lantai 2. Paling mentok cuma bisa nampung sekitar 80-an orang sekaligus. Gonta-ganti meja sampai tepar pun tetep nggak nutup. Sekali shift jam makan siang aja paling banter cuma bisa ngelayanin 200-an orang. Lah, postingan Meng Weiwei ini. Yang nge-share aja udah mau tembus 100.000. Belum lagi, kurangnya tenaga kerja ini beneran masalah besar. Di kedai ini cuma ada 3 orang. Ling Jiangwo yang bagian motong daging. Ling Chen bagian masak nasi goreng, sementara Zhao Rong jaga kasir sekaligus melayani tamu. Biasanya sih masih bisa kepegang, tapi melihat situasi untuk besok. Biarpun kita bertiga punya 8 tangan, tetap bakal kewalahan. Dia menoleh menatap Zhao Rong, Bu. Besok kita wajib cari orang buat bantu-bantu. Zhao Rong rupanya sudah merogoh ponselnya, ibu lagi ngecek kontak nih. Anak perempuannya Pak Zhou yang punya minimarket sebelah lagi libur musim panas di rumah. Ibu telepon dia sekarang, sama Tante Wang juga, dulu dia pernah kerja di restoran hotpot. Kerjanya gesit, enggak. Buat beresin meja, siapin meja baru, nambah arang, ngisi saus celupan, sama ngatur antrean di depan. Setidaknya harus cari 2-3 orang lagi. Kalau gitu ibu tanya Tante Liu juga deh, yang tinggal di perumahan sebelah. Dulu pernah jadi pelayan restoran, tapi terus berhenti gara-gara harus ngurus cucu. Harusnya sih dia bisa datang. Ada satu hal lagi, Bu. Ling Chen merendahkan suaranya, besok pelanggan yang antre di depan pasti bakal membeludak. Harus ada orang di luar buat jaga ketertiban. Bagi-bagiin air sama kursi buat pelanggan yang lagi nunggu. Coba ibu lihat, bisa nggak panggil 1 atau 2 orang lagi khusus buat ngurusin ini? Zhao Rong agak tertegun. Jelas dia nggak ngangka bakal butuh orang sebanyak itu, tapi dia sama sekali nggak banyak tanya. Dia langsung menunduk dan mulai menelepon. Ibunya itu memang tipe orang yang seperti ini. Kelihatannya saja santai, tapi kalau lagi ada masalah, dia bisa bertindak lebih tegas dan cepat dari siapapun.
Saat itu, ponsel Ling Chen berdering lagi. Dari nomor yang tidak dikenal. Dia pun mengangkatnya. Terdengar suara seorang wanita dari seberang telepon, bicaranya cepat sekali. Halo, halo. Apa benar ini dengan Ling Chen dari restoran barbek prasmanan Lingji? Saya produser dari acara Pencari Kuliner Jalanan, Stasiun TV Hangzheng. Nama saya Chen Fang. Kami baru saja melihat postingan Weibo yang diunggah sama Kak Meng Weiwei. Rencananya, besok pagi kami mau mampir ke restoran Anda buat bikin liputan khusus. Kira-kira memungkinkan nggak? Ya, belum sempat Ling Chen menjawab, ponselnya bergetar lagi. Ada panggilan masuk lagi, kali ini dari harian kuliner Hangzheng. Disusul panggilan ketiga, lalu keempat. Ponselnya mulai bergetar tanpa henti. Notifikasi dari Weibo, forum lokal, lini masa, sampai platform video pendek, semuanya jebol. Semua media sosial membagikan ulang postingan Weibo Meng Weiwei tersebut. Beberapa kreator konten kuliner lokal juga langsung ikut-ikutan meramaikan malam itu juga. Mereka mengedit ulang dan memposting video nasi goreng yang direkam pelanggan tempo hari. Dengan judul mencolok, nasi goreng langganan Meng Weiwei, semangkuk nasi yang bakal bikin kamu nangis saking enaknya. Kolom komentar sudah benar-benar gila. Udah aku tangkap layar dan kirim ke sahabatku biar dia ngiler minta ampun. Besok pagi jam 9, kita ketemuan di Jalan Xingye. Hah, jam 9? Mimpi lo, besok pagi jam 7 gue udah bakal manteng antre. Jam 7, gue bakal pasang tenda di sana sekarang juga. Bentar deh, gue baru aja lewat depan restoran Lingji. Udah ada yang antre dong. Di bawahnya terlampir sebuah foto. Di tengah malam musim panas kota Hangzheng, tepat di depan pintu lipat restoran barbek prasmanan Lingji yang tertutup rapat. Ada 3 anak muda duduk di kursi kecil, dengan cahaya layar ponsel yang menyinari wajah mereka. Waktu pengambilan foto menunjukkan pukul 11:30 malam. Ling Chen menatap foto tersebut. Jakunnya naik turun menelan ludah. Dia mundur kembali menuju dapur. Dia meletakkan ponselnya di atas talenan, memejamkan mata, dan mulai memutar otak memikirkan persiapan untuk besok pagi. Kepalanya lumayan pusing. Nasi harus dimasak lebih awal dan didinginkan. Porsinya setidaknya butuh 3 kali lipat dari biasanya. Harus beli telur lagi. 2,5 kilogram gak bakal cukup. Setidaknya butuh 10 kilogram. Bumbu rahasia dagingnya harus diracik malam ini juga. Daging perut babi harus segera disiapkan lebih awal. Daging sapi marmer bumbu rahasia juga harus disiapkan lebih awal. Daging bagian leher atasnya harus dipilih langsung ke pasar. Bukan main, dia tahu betul seberapa gilanya para pelanggan ini. Dia tidak bisa memikirkan apapun. Kepalanya sekarang terasa berdengung. Perasaannya benar-benar campur aduk, rasanya seperti mau gila. Bisnis kuliner memang begini, selalu sukses bikin orang jadi sinting. Saat dia sedang menyusun rencana di kepalanya, ponselnya berbunyi lagi. Itu pesan dari Zhao Rong, orang-orang sudah ibu panggil semua. Ada Tante Wang, Tante Liu, keluarga Pak Zhou, anak perempuannya si Xiao Zhou, dan juga tante sepupumu. Besok dia masuk kerja shift siang. Jadi paginya dia bisa datang buat bantu-bantu. Ditambah kita bertiga, totalnya ada 7 orang. Menurutmu cukup tidak? Ling Chen langsung berhitung cepat di dalam kepalanya.
7 orang. 2 orang di dapur, 4 orang di depan, dan 1 orang lagi di area antrean luar. Yah, lumayan bisa bertahan. Tapi ini benar-benar sangat pas-pasan. Asal tahu saja, dalam kondisi normal, restoran dengan omset harian 5.000 saja, bagian dapur dan tukang cuci piringnya butuh 4-5 orang. Bagian depan juga setidaknya butuh 2-3 orang. Sementara jumlah pelanggan besok pasti sangat membeludak. Jelas ini bakal agak kewalahan. Untungnya, tempat mereka ini kedai barbeque prasmanan. Jadi untuk hidangan seperti nasi goreng dan lainnya, pelanggan bisa mengambil piring sendiri. Pegawai cuma perlu membereskan meja dan sesekali membantu sedikit. Soal pelayanan tidak usah terlalu dipusingkan dulu, tak perlu memaksakan diri harus sempurna. Begini saja dulu, besok kita lihat situasinya seperti apa. Kalau kurang, baru kita cari orang lagi. Zhao Rong kemudian membalas dengan stiker oke. Lalu ibunya bertanya lagi, oh iya, ayahmu suruh ibu tanya. Besok kita mau tambah stok daging lagi atau tidak? Mengingat sisa stok di kulkas sekarang. Nggak tahu bisa bertahan buat berapa porsi. Ayahmu kan kurang paham soal hitung-hitungan beginian. Iya, butuh. Suruh pabrik daging kirim barang besok pagi-pagi sekali, balas Ling Chen. Ling Chen memasukkan ponselnya ke dalam saku, lalu berjalan masuk ke area dapur. Ling Jiangwo sedang mengiris tipis daging perut babi. Di sebelahnya sudah ada 2 piring besar yang terisi penuh. Saat melihat Ling Chen masuk, gerakan pisaunya sama sekali tidak berhenti. Ibumu dapat berapa orang? 4 orang, yah, sama kita jadi totalnya 7 orang. Ling Jiangwo mengangguk pelan, dan gerakan tangannya kini menjadi sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Ayah dan anak itu tak banyak bicara lagi, tapi di dalam hati, mereka sama-sama tahu. Kalau besok adalah pertempuran sengit, mungkin besok juga akan menjadi penentu hidup matinya kedai barbeque mereka. Di dapur itu kini hanya terdengar suara benturan pisau dan talenan yang bertubi-tubi. Sesekali juga terdengar helaan napas panjang. Lagi pula, kalau kelamaan mengiris daging, orang pasti butuh jeda untuk mengambil napas. Mustahil mengiris terus-terusan tanpa henti. Tentu saja Ling Chen tidak tinggal diam. Dia juga ikut turun tangan membantunya. Sekitar pukul 4:30 pagi. Ling Chen sudah terbangun. Sebenarnya, dia hampir tidak tidur sama sekali malam itu. Ia hanya berbaring gelisah di kasur selama 2 jam. Kepalanya terus membayangkan kekacauan yang mungkin terjadi di kedainya hari ini. Karena tidak bisa tidur, ia akhirnya mengenakan bajunya lalu berjalan turun ke bawah. Ia mendapati lampu dapur ternyata sudah menyala. Ling Jiangwo rupanya bangun lebih pagi darinya. Ayahnya berdiri tegap di depan talenan, sedang mengiris bongkahan besar daging sapi bagian punuk. Daging sapi itu adalah hasil pilihannya sendiri, saat ia pergi menaiki motor listrik ke pabrik daging tadi malam. Guratan lemaknya tersebar sangat merata, bagaikan serpihan salju yang menyatu dengan indah di dalam daging merah itu. Bahkan petugas jaga di pabrik sampai dia bangunkan paksa, demi membukakan pintu ruang pendingin untuknya. Ayah bangun jam berapa? Jam 3. Ling Jiangwo menjawab tanpa mengangkat kepalanya, pisaunya terus bergerak memotong dengan cepat. Daging sapi diiris rapi setebal 3 mm, karena ada yang mengganjal di pikiran. Jadi dia tidak bisa tidur, Mu Chen pun tidak banyak bertanya lagi.
Dia menggulung lengan baju dan mulai meracik bumbu. Bumbu untuk daging sapi marmer rahasia ini pakai kecap asin dan kecap hitam dengan perbandingan 3:1. Tambah kecap ikan biar gurih, dan lada hitam bubuk biar wanginya makin keluar. Tambahkan juga sedikit soda kue supaya dagingnya lebih empuk. Sambil meracik bumbu, dia mengecek stok di dalam kulkas. Daging panggang super nikmatnya sudah dipanggang sejak tadi malam. Bumbu racikan buahnya sudah meresap sempurna ke setiap serat daging perut babi itu. Warna dagingnya berubah menjadi merah kecap yang cantik. Persiapan nasi goreng telur ini malah jadi tantangan yang lebih berat. Nasinya sudah ditanak sejak semalam, lalu didinginkan di atas nampan besar. Telur yang dibeli ada 15 kilo, tersusun rapi di dalam keranjang plastik di sudut dapur belakang. Daun bawang ini adalah sisa ikatan terakhir yang dibeli Zhao Rong pas lari ke pasar jam 10 tadi malam. Ibu penjual sayurnya sudah mau tutup, tapi Zhao Rong memaksanya untuk memborong semua sisa daun bawang itu. Baru lewat jam 5 pagi, orang-orang yang mau membantu mulai berdatangan satu persatu. Yang datang pertama adalah Bibi Wang, sepupunya Zhao Rong. Usianya 40-an, badannya berisi, dan suaranya menggelegar. Baru masuk dia langsung berseru, "Rong, kedai kamu viral banget, nih. Semalam aku scroll HP, isinya video kedaimu semua. Tetangga-tetangga juga pada ngomongin. Kedai Lingji di Jalan Xingye itu antreannya panjang banget," celotehnya sambil mengikat celemek. Suaranya saking kerasnya sampai mengalahkan suara kipas penyedot asap di dapur belakang. Yang kedua datang adalah Xiao Zhou, anak gadisnya Pak Zhou yang punya minimarket sebelah. Dia ini mahasiswi yang lagi libur musim panas, rambutnya diikat ekor kuda. Anaknya ceria banget. Baru masuk dia sudah inisiatif mengecek saus di meja bumbu. Yang ketiga adalah Bibi Liu. Dulu dia pernah kerja jadi pelayan restoran. Terus dia berhenti buat momong cucu di rumah. Pengalamannya sudah matang banget. Hal pertama yang dia lakukan pas masuk bukan menyapa orang, tapi malah jalan ke area prasmanan dan melihat-lihat. Dia menoleh pada Zhao Rong dan berkata, "Area prasmanan kalian ini jaraknya kedekatan sama stan nasi goreng. Kalau lagi ramai pasti bakal desak-desakan. Mending stan nasi gorengnya digeser 1 meter ke samping. Bikin jalan supaya lega. Jadi abis ambil nasi goreng, pelanggan bisa langsung jalan ke depan. Biar nggak macet total." Ling Chen yang melihat dari samping diam-diam merasa kagum dalam hati. Inilah bedanya orang yang sudah berpengalaman. Sekali lihat saja dia langsung paham letak masalah jalur lalu lalang di ruangan ini. Ling Chen segera bertindak. Dia menggeser kompor induksi dan meja kerjanya 1 meter ke samping, ngasih jalan yang lebih lega untuk area prasmanan. Yang datang paling terakhir adalah tante, adik sepupunya Zhao Rong. Jam 6:30 pagi, Ling Chen mengumpulkan mereka semua. Dia langsung bagi-bagi tugas dengan cepat. Bibi Wang bertugas beresin meja biar tamu baru bisa cepat duduk. Bibi Liu bertugas mengarahkan tamu untuk duduk dan menjaga ketertiban di area prasmanan. Xiao Zhou bertugas mengisi ulang meja saus dan area prasmanan. Sementara tante jaga di depan buat bagi-bagi nomor antrean sama air minum. Ling Chen sendiri yang bakal pegang stan nasi goreng, sementara Ling Jiangwo yang bertugas ngeluarin daging dari dapur belakang. Zhao Rong bakal standby bantu sana-sini. Hari ini sepertinya bakal sibuk banget. Benar-benar sibuk. Ling Chen menatap orang-orang di depannya ini. Lalu berkata dengan serius, "Semalam aku sudah lihat ada orang yang antre di depan pintu kita. Memangnya sepanjang apa antreannya?" tanya Xiao Zhou penasaran. Ling Chen berjalan ke arah pintu,
lalu membuka rolling door kedainya. Jam 6:40 pagi di Jalan Xingye, langit masih belum terang sepenuhnya. Lampu jalanan masih menyala, memantulkan bayangan pohon sikamor ke atas trotoar. Angin pagi terasa agak dingin. Dia melihat pemandangan di luar pintu. Di sebelah papan tulis hitam kecil di pintu masuk, antrean panjang sudah mengular keluar kedai. Menyusuri trotoar Jalan Xingye hingga berbelok di sudut jalan. Ada kursi lipat, kursi kecil, dan koran yang digelar di tepi trotoar. Bahkan ada yang berselimut tipis sambil tertidur bersandar di pohon. Lu Chen menghitung sekilas. Setidaknya ada 40 hingga 50 orang. Gadis di barisan paling depan melihat pintu bergulir itu ditarik naik. Dia langsung melompat kegirangan. "Bos, kalian sudah buka?" "Ya, kami baru buka jam 10:30. Suara Lu Chen terdengar agak serak. Sorot matanya memancarkan rasa pasrah. Bisa dapat uang banyak sih, pasti senang. Tapi menghadapi lonjakan pelanggan yang mendadak begini, siapapun pasti bakal merasa kewalahan. "Tidak apa-apa, santai saja. Kami tunggu, kok. Oh, kami sudah terlanjur di sini." Gadis itu kembali duduk di kursi lipatnya. Ia mengeluarkan ponsel dan lanjut men-scroll layar. Lu Chen menoleh ke dalam kedainya. Semua orang berdiri di belakangnya, terbelalak melihat antrean di luar sana. Ekspresi mereka bermacam-macam, bibi Wang sampai menganga. Mata Xiao Zhou melotot tak percaya. Bahkan bibi Liu yang paling berpengalaman pun ikut menarik napas panjang. Hanya Lu Jiangwo yang berdiri paling belakang sambil menggenggam pisau dapur. Dia terdiam cukup lama, lalu mendadak berbalik menuju dapur. Baru berjalan 2 langkah, dia berhenti. Tanpa menoleh pada Lu Chen, dia bergumam, "Nasi goreng telur buatanmu itu benar-benar menyelamatkan keluarga kita. Capek sedikit tidak masalah, yang penting bisa dapat uang. Bisa untuk menghidupi keluarga saja sudah lebih dari cukup." Lu Chen menatap punggung ayahnya dalam diam. Ia tidak menjawab, karena ia tahu betul. Ini barulah permulaan. Tepat pukul 10:30, Lu Chen membuka pintu kedai tepat waktu. Orang-orang yang antre langsung membeludak masuk bak bendungan jebol. 15 meja langsung penuh sesak hanya dalam 3 menit. Pelanggan yang datang belakangan terpaksa harus berbagi meja. Orang-orang yang tak saling kenal duduk di meja yang sama, saling melempar senyum canggung. Lalu tanpa dikomando, mereka semua kompak melongok ke arah kompor di area pengambilan makanan prasmanan. Pengunjung tak henti-hentinya berdatangan ke pintu depan. Tante sampai kewalahan membagikan nomor antrean di luar. Antrean dari sudut Jalan Xingye memanjang hingga ke depan minimarket, dan terus mengular jauh dari sana. Mau bagaimana lagi, beginilah keadaannya kalau di kota Hangzhou. Kalau ada tempat makan yang lagi viral, antreannya pasti langsung panjang bukan main. Anak-anak muda pun rela menunggu lama. Sejak kompor induksi Lu Chen menyala, alat itu tak pernah berhenti bekerja. Minyak dituang perlahan, lalu kocokan telur dimasukkan ke wajan. Begitu telur kemasan itu menggumpal di dalam minyak panas, pergelangan tangannya berputar dengan lincah. Mengaduk memutar, memecah telur hingga berbulir kecil seperti bunga osmanthus. Ia menuangkan nasi putih, lalu mulai menumisnya. Butiran nasi menari dan melompat di atas wajan besi, setiap butirnya terbalut sempurna oleh telur. Wajahnya tersorot cahaya api yang berkedip-kedip. Wajan pertama sudah matang? Jangan belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya. 10 tangan yang memegang mangkuk sudah menjulur ke depan. Saat seorang pemuda berkemeja kotak-kotak memakan suapan pertamanya. Tangannya seketika terhenti di udara,
mulutnya sedikit terbuka kaget. Matanya membulat sempurna, lalu dia sontak menoleh ke arah temannya di sebelah. Saking histerisnya, suaranya sampai pecah. Ini dia, persis kayak rasanya Meng Weiwei. Gila, ini benar-benar ngingetin aku sama masakan nenek. Gadis berkuncir kuda di sebelahnya juga ikut mencoba. Tiba-tiba ia meletakkan sendoknya, lalu menutup mulut dengan kedua tangannya menahan haru. Temannya terkejut. "Kamu nggak apa-apa?" Gadis itu menggeleng, suaranya terdengar tertahan dari sela-sela jarinya. "Nenekku meninggal tahun lalu." Rasanya ini benar-benar sama persis dengan nasi goreng telurnya. Sama persis. Setelah ngomong begitu, dia ambil sendoknya lagi, lalu sambil nangis dia terus-terusan nyuapin nasi ke mulutnya. Di meja sebelah, ada bapak-bapak kantoran pakai kemeja putih, lagi makan sendirian dengan tenang. Matanya berkaca-kaca merah, tapi dia nahan biar nggak nangis. Dia makannya pelan banget. Setiap suapan dikunyah lama banget. Seolah-olah lagi ngobrol sama seseorang di dalam ingatannya. Abis makan, dia langsung berdiri. Dengan air mata yang masih menggenang, dia ngasih jempol mantap banget ke arah Ling Chen. "Gila, saya salut banget kamu punya keahlian masak sekeren ini." Ling Chen sempat bengong sebentar, lalu tersenyum. Tangannya sama sekali nggak berhenti gerak. Sambil terus numis dia nyahut, "Sip, makasih ya. Cobain juga daging panggang di sini, itu baru menu andalan kita." Sementara itu di area daging panggang, suasananya jauh lebih gila lagi. Daging panggang super lumer dan daging sapi marmer bumbu rahasia, ludes dijepit orang-orang saking cepatnya sampai bikin kaget. Ada abang-abang pakai kalung emas yang awalnya tuh kesini gara-gara ditarik paksa sama pacarnya. Dia duduk di sana dengan muka super cemberut, sampai akhirnya dia manggang lembaran pertama daging panggang super lumer itu. Dagingnya mendesis berisik banget di atas panggangan, aroma buah dan wangi dagingnya langsung meledak kecium kemana-mana. Dia ngambil dagingnya, dicocol sedikit ke saus buah, terus dimasukin ke mulut. 3 detik kemudian, dia mendadak berdiri. Dia langsung lari ke tempat daging dan ngambil sepiring penuh, terus noleh dan teriak ke pacarnya, "Sayang, kamu ambil banyakan dong daging sapi yang ini. Yang marmer itu loh, ini sumpah lebih enak." Pacarnya langsung muter bola mata kesal. "Tadi siapa coba yang bilang, emangnya ada makanan enak di restoran all you can eat?" "Aku yang salah, tadi aku udah ngeremehin tempat ini duluan. Hari ini aku harus makan puas biar balik modal. Di sana ada pasangan kekasih." Bahkan ada juga cowok-cewek yang pada pakai kostum cosplay. Semuanya makan dengan super semangat di dalam restoran. Waktu nyium aroma daging panggangnya. Bahkan orang asing yang kebetulan semeja pun, sampai nggak sadar mendesah kagum. Restoran daging panggang sama hotpot di kota Hangzhou itu banyak banget. Persaingan buat restoran all you can eat juga ketat banget. Tapi, restoran daging panggang dengan rasa seunik buatan mereka ini, beneran nggak ada duanya. Sementara itu, ada seorang cowok yang lumayan ganteng. Lagi pegang HP buat ngerekam video, sambil ngoceh sendiri, "Bro, semuanya. Ini nih restoran yang pernah didatengin sama Meng Weiwei. Daging sapinya beneran gila sih ini. Kalian lihat nih motif marmernya, sumpah juara banget. Terus terang aja nih, kita makan all you can eat tuh buat apa coba? Pastinya biar balik modal, kan? Daging panggang all you can eat. Ini bener-bener yang paling enak yang pernah aku makan. Kalian wajib banget kesini." Tapi cewek di sebelahnya malah kelihatan risih. "Udah dong ngerekamnya,
Bibi Wang mondar-mandir di antara meja dan kursi secepat angin puting beliung. Mulai dari beresin mangkuk, ngelap meja, sampai nyiapin meja buat tamu baru. Gerakannya saking cepatnya, sampai tamu yang lagi antre aja pada bengong ngelihatnya. Di sisi lain, Bibi Liu lagi ngatur antrean di area prasmanan. Dia ngarahin tamu biar antre rapi, sambil nyuruh si Xiao Zhou buat nambahin saus cocolan. Terus, bibi sepupu yang ngasih nomor antrean di depan pintu sampai teriak-teriak serak. Sambil pegang toa, dia teriak, masih ada 30 meja lagi di depan. Semuanya tolong simpan nomor antreannya baik-baik, ya. Minum air dulu Gih. Terus dia endongak dan teriak ke arah Zhao Rong. Kak Rong, kursinya udah nggak cukup nih. Bisa minjem tempat di depan minimarket sebelah nggak? Zhao Rong nongol dari meja kasir dan balas teriak, bisa. Pak Zhou bilang pakai aja sepuasnya. Di sebelah kulkas es krim mereka juga masih ada tempat kosong. Jam 11.30, mobil peliputan dari stasiun TV kota Hangzhou berhenti di perempatan Jalan Xingye. Produser acara, Jejak Kuliner, Chen Fang, turun dari mobil bareng juru kameranya. Baru aja belok di sudut jalan, dia langsung mematung kaget. Selama 8 tahun bikin acara kuliner, dia udah sering banget ngelihat antrean panjang di restoran-restoran viral. Tapi pemandangan luar biasa di depannya ini, tetap saja membuat dia menarik napas panjang. Antreannya mengular dari depan pintu Luji, menyusuri jalan Xingye, berbelok sampai 2 tikungan, terus memanjang sampai ke belakang minimarket di ujung jalan. Di dalam antrean itu, ada anak muda, ada juga orang paruh baya. Ada orang tua yang menggandeng anaknya, dan ada juga gadis-gadis berdandan ala pakaian tradisional Hanfu yang sedang asyik berfoto. Ada juga seorang pegawai kantoran berjas yang mungkin kerja di sekitar sini, dasinya miring pun sudah tidak sempat dia rapikan lagi. Ini harus antre berapa lama ya? Tanya Chen Fang pada seorang pemuda di barisan paling belakang. Aku sudah antre 40 menit, di depan sana masih panjang banget. Memangnya sepadan? Cuma demi semangkuk nasi goreng telur? Pemuda itu menatapnya dengan tatapan meremehkan seakan berkata, kau tidak akan paham. Nanti, coba saja cicipi sendiri, pasti kamu langsung ngerti. Chen Feng memberi isyarat tangan pada kameramennya, rekam. Rekam semuanya dari awal sampai akhir, antreannya, restorannya, area dapurnya, sampai proses masaknya. Rekam semuanya. Saat sang kameramen membawa masuk alat rekamnya, Lu Chen sedang asyik memasak entah wajan nasi goreng telur yang keberapa untuk hari ini. Dia mendongak sebentar saat mendengar ada yang berseru kalau orang dari stasiun TV datang. Lalu kembali menunduk dan melempar-lempar wajannya lagi. Benar-benar tidak ada waktu untuk menyapa. Di depan area masak saja masih ada 10 orang yang menunggu. Lu Jiangwo melongokkan kepalanya dari dapur belakang untuk melihat-lihat. Ekspresinya tampak begitu tenang. Seumur hidupnya, dia sama sekali belum pernah masuk TV. Tapi sekarang, meskipun stasiun TV benar-benar datang, dia merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Masa-masa paling menegangkan itu sudah lewat. Masa-masa di mana restoran mereka sangat sepi pembeli. Masa-masa di mana dalam sehari cuma ada 3 meja yang terisi. Masa-masa di mana mereka hanya bisa menatap restoran hidangan laut di sebelah yang selalu kebanjiran pelanggan. Sementara restoran sendiri begitu sepi dan suram. Semua masa kelam itu, kini sudah berlalu. Dia membawa sepiring irisan daging sapi marmer segar ke area prasmanan, dan berteriak lantang, daging spesialnya siap. Yang mau makan, buruan ambil sini. Lu Chen pun tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus dari lubuk hatinya, senyum bahagia yang sama sekali tidak bisa dia sembunyikan.
Siang itu, restoran barbeku prasmanan Luji melayani lebih dari 600 orang pelanggan. Angka itu baru diketahui belakangan, setelah Zhao Rong menghitung struk pembayarannya satu persatu. Untuk ukuran kedai kecil yang cuma punya 15 meja, ini artinya, setiap meja yang ada pada 1 jam itu sudah berganti pelanggan sampai hampir 10 kali lipat. Berapa banyak wajan nasi goreng telur yang sudah Lu Chen masak? Dia sendiri sampai tidak ingat lagi jumlahnya. Dia cuma tahu kalau kompor listriknya sampai jeglek mati 3 kali saking panasnya. Spatula besinya sampai patah 2. Telurnya juga habis total, sampai-sampai Zhao Rong harus berlari keluar 2 kali demi beli stok tambahan. Nasinya apalagi, terus-terusan dimasak panci demi panci. Panci penanak nasi di dapur belakang sama sekali belum berhenti beroperasi sejak jam 6 pagi. Pergelangan tangannya bahkan sudah tidak terasa pegal lagi, karena saking lelahnya sampai mati rasa. Tubuhnya sekarang sudah seperti mesin yang telah diatur programnya. Pecahkan telur, tuang minyak, masukkan nasi. Oseng-oseng, taburkan daun bawang, lalu sajikan. Setelah mengulang gerakan yang sama lebih dari 100 kali, tubuhnya sama sekali tidak butuh perintah otak lagi. Otot-ototnya secara otomatis sudah hafal apa yang harus dilakukan. Jam 2.30 siang. Para pelanggan yang sudah antre sejak pagi tadi akhirnya kurang lebih sudah masuk ke dalam. Tapi, di luar sana masih saja ada orang-orang yang mengantre. Antrean panjang itu seolah sama sekali tidak ada ujungnya. Sayangnya, Lu Chen sudah mulai tidak kuat lagi. Dia menuangkan nasi goreng telur terakhir dari wajannya ke atas piring. Dia menyandarkan tubuhnya di meja dapur, dan perlahan merosot jatuh terduduk ke lantai. Punggungnya bersandar di pintu lemari dapur, dengan kedua kakinya yang terentang lurus di lantai. Ke-10 jari tangannya sampai gemetar pelan tanpa bisa dikendalikan. Di sebelahnya, Xiao Zhou terkapar lemas di atas kursi. Rambutnya berantakan, kuncir kudanya sudah miring ke satu sisi. Bang Lu, ini mau sampai kapan sih? Kita masih bisa hidup, kan? Itu orang-orang di belakang kok antre terus nggak habis-habis, keluhnya. Lu Chen hanya memejamkan kedua matanya. Suaranya sudah terdengar sangat serak. Bibi Wang yang sedang duduk teguk air minum di undakan depan pintu ikut bersuara. Seumur hidupku, aku belum pernah kerja secapek ini. Dulu pas kerja di restoran hotpot waktu libur nasional saja capeknya nggak kayak gini, loh. Bibi Liu yang sedang memeras kain lap dan menatanya dengan rapi, tiba-tiba celetuk sesuatu yang sukses membuat mereka semua tertawa. Katanya, aku sudah 10 tahun kerja di kedai ini. Zhao Rong selesai menghitung setruk terakhir. Dia berdiri dan berjalan menghampiri Ling Chen. Dia menyodorkan setruk pemasukan itu padanya. Total angka di baris terakhir sudah dilingkari 3 kali pakai pulpen oleh Zhao Rong. Di sebelahnya ada coretan gambar wajah tersenyum. Ling Chen menunduk, menatap angka itu. Tiba-tiba hidungnya terasa panas, mau menangis. Tapi, dia buru-buru bangkit berdiri. Dia melipat setruk itu dan memasukkannya ke dalam saku. Siang ini kita istirahat 3 jam ya. Uang kan bisa dicari kapan saja. Jangan sampai kalian semua kecapean. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita masih kuat kok. Pokoknya kalau aku bilang istirahat ya istirahat, urusan nanti malam dipikir belakangan. Nanti kita kosongkan 1 meja, kita makan bareng-bareng. Makan daging bakar bareng. Di depan kedai, masih banyak pelanggan dan penggemar yang duduk mengantre. Tapi,
Ling Chen malah mengajak orang-orangnya makan daging bakar dan nasi goreng duluan. Bibi Wang tak tahan untuk memuji, "Ya ampun, Xiao Ling ini memang luar biasa ya. Pantas saja pada rebutan mau makan nasi gorengmu, rasanya memang beda dari yang lain. Xiao Ling, kamu hebat banget." Daging bakar ini wangi banget. Siang itu memang jadi waktu istirahat yang langka. Saat itu, Zhao Rong sama sekali tidak menyentuh sumpitnya. Dia duduk di kursi, dan langsung tertidur pulas. Kelihatannya dia lelah sekali, benar-benar kelelahan. Ling Chen dan yang lainnya tidak berani mengganggunya. Biarkan saja dia tidur sebentar. Melihat ibunya seperti itu, air mata Ling Chen mulai menggenang. Hatinya benar-benar sakit melihat ibunya. Kedai ini memang sudah mulai lancar dan sukses, tapi ayah dan ibunya, kapan mereka bisa istirahat? Kalau dia sendiri yang capek sih, tidak masalah. Tapi kalau orang tuanya terus diforsir begini, badan mereka pasti bakal tumbang. Saat hari beranjak sore, kedai kembali penuh sesak, bahkan pengunjungnya lebih banyak dari tadi pagi. Tapi Ling Chen dan yang lainnya benar-benar sudah kehabisan tenaga. Mereka terpaksa tutup tepat waktu, tanpa memberikan penjelasan apapun. Mereka benar-benar sudah tidak sanggup. Pada hari-hari berikutnya, bisnis mereka tetap meledak. Pintu kedai daging bakar Lingji rasanya hampir jebol diinjak-injak orang. Ubin lantai di depan pintu yang sudah terpasang selama 8 tahun, akhirnya goyah juga karena terus-terusan diinjak lautan manusia. Kalau diinjak, ubin itu berbunyi kerak-kerak. Zhao Rong akhirnya mencari selembar kardus tebal untuk menutupinya. Di kardus itu tertulis dengan huruf acak-acakan, "Hati-hati ubin lepas." Belum apa-apa di hari yang sama, kardus itu hancur diinjak orang-orang yang antre. Antreannya makin hari makin panjang. Pukul 4:30 pagi saja, sudah ada orang yang bawa kursi lipat dan duduk nongkrong di depan pintu. Pak tua yang punya kedai sarapan di Jalan Xingye sampai kegirangan. Dia akhirnya sengaja buka kedai 1 jam lebih awal, khusus buat jualan ke orang-orang yang lagi antre. Susu kedelai, cakwe, telur rebus teh. Dalam satu pagi, jualannya laku setara dengan porsi seharian penuh. Pak tua itu bermarga Fang. Usianya 50-an, dan kalau ketawa, giginya kuning semua. Sambil menggoreng cakwe, dia teriak ke Zhao Rong, "Kak Zhao, keluarga kalian mending gak usah jualan daging bakar lagi deh. Buka kedai sarapan saja sekalian, nanti aku yang pasok barangnya." Zhao Rong tidak punya waktu untuk meladeninya. Sekarang, setiap hari dia harus sampai di kedai jam 5:30 pagi. Antrean di depan pintu sudah tertata dengan rapi. Sama sekali tidak acak-acakan. Mereka berbaris rapi menempel ke tembok sampai belok ke 2 tikungan. Itu karena bos minimarket sebelah berinisiatif menggambar garis antrean di depan kedai. Bahkan payung di minimarketnya sampai ludes terjual. Si bos malah tambah stok 2 kardus kursi lipat plastik di depan pintunya, lalu memajang papan tulisan tangan, "Kursi khusus antre. 15 yuan seikat." Ling Chen meliriknya sekilas saat lewat. Dia merasa insting bisnis si bapak tua ini bahkan lebih tajam dari dirinya yang baru saja hidup kembali. Dunia maya juga langsung heboh. Bukan sekadar heboh biasa. Malam saat liputan khusus dari stasiun TV Hangzhou itu tayang, adegan pembawa acara Chen Fang yang menangis saat makan nasi goreng telur di akhir acara, dipotong jadi video pendek. Judulnya benar-benar blak-blakan, produser wanita yang sudah 8 tahun bikin acara kuliner menangis gara-gara semangkuk nasi goreng telur. Jumlah tayangannya langsung meledak dalam semalam.
Komentar teratas semuanya kompak nulis hal yang sama. Langsung gas ke sana buat ngantre. Gak lama setelah itu, seorang food vlogger dengan jutaan followers bernama Xiao Chen si tukang makan, mengunggah video berdurasi 12 menit. Vlogger yang terkenal dengan mulut pedasnya ini, ngomong dengan nada yang super sombong di awal videonya. Belakangan ini, satu internet lagi pada sibuk promosiin kedai ini. Jujur aja, awalnya aku pikir ini cuma trik marketing. Emangnya seenak apa sih nasi goreng telur di restoran barbecue all you can eat? Kalian ini pada kurang piknik kuliner, ya? Tapi, begitu dia nyuap nasi goreng telurnya, ekspresinya langsung berubah. Tapi dia masih gengsi dan bilang, nasi gorengnya emang lumayan sih. Tapi ya nggak sampai harus ngantre gila-gilaan gitu juga kali. Nah, waktu dia manggang sepotong daging panggang spesialnya, lalu dicelup tipis-tipis ke saus buah dan masuk ke mulut. Kamera nangkep jelas reaksinya. Dari yang awalnya cuek, terus matanya melotot kaget, ngunyah tanpa suara, sampai akhirnya dia merem kegirangan. Selama 10 detik penuh, dia sama sekali nggak ngomong apa-apa. Sampai akhirnya dia melek, tarik napas panjang, terus ngomong ke kamera pakai kalimat yang nantinya viral dijadiin meme, maaf. Sikapku tadi bener-bener kurang ajar. Kedai ini. Permintaan maafnya langsung trending, tapi ulasannya soal daging sapi salju bumbu rahasia malah jauh lebih pecah. Kualitas daging sapi ini sama sekali bukan level all you can eat. Aku pernah makan barbecue Jepang yang harganya 2.000 yuan per orang. Kualitasnya aja kalah telak sama kedai ini. Kolom komentar saat itu juga langsung terbelah jadi dua kubu. Kubu pertama ngatain dia udah dibayar buat endorse, sedangkan kubu kedua nantangin buat datang dan cobain aja sendiri biar tahu rasanya. Dua kubu ini ribut berbalas komentar sampai puluhan ribu kali. Dan gara-gara itu, antrean di kedai Lingji jadi makin panjang mengular. Selanjutnya ada komplotan penggila kuliner. Akun publik kuliner lokal paling besar di Hangzhou. Jumlah pembaca mereka emang belum selevel nasional. Tapi pengaruh mereka di Hangzhou jauh lebih nyata dibandingin influencer centang biru manapun. Mereka posting artikel ulasan panjang soal kedai ini. Panjangnya sampai ribuan kata, bener-bener ngebedah setiap menu di kedai Lingji satu persatu dengan detail. Bagian yang ngebahas daging panggang spesial itu sampai di screenshot netizen dan di-share ribuan kali. Tulisannya begini, sepotong daging perut babi yang dipanggang sampai pinggirannya sedikit renyah dan kecoklatan. Dicelup ke saus buah lalu mendarat di mulut. Detik di mana lemaknya lumer dan pecah di ujung lidah. Rasa manis segar dari buah dan gurihnya kecap asin menyatu di waktu yang bersamaan. Berlemak, tapi sama sekali nggak bikin enek. Yang lebih gila lagi, setelah ditelan, aftertaste manisnya bakal nempel lama di pangkal lidah. Bikin kamu nggak tahan buat nyomot potongan kedua. Dan begitu kamu sadar, piringnya udah ludes bersih. Bagian yang ngebahas daging sapi salju bumbu rahasia malah lebih ekstrim lagi, daging sapi dipanggang sampai tingkat kematangan medium well. Begitu masuk mulut, sensasi pertama yang kerasa di ujung lidah adalah betapa empuknya daging ini. Baru setelah itu disusul rasa manis dari bumbunya. Empuknya itu murni, bukan empuk abal-abal hasil rendaman bubuk pengempuk daging. Ini tuh tekstur empuk alami dari daging sapi kualitas super yang dipanggang dengan suhu yang pas. Saripati asli dagingnya sama sekali nggak ketutup sama bumbu marinasi. Malah sebaliknya, rasanya makin keluar, di akhir gigitan, mulutmu bakal dipenuhi sama aroma gurih khas daging sapi premium. Belum lagi ada pengunjung yang jauh-jauh datang dari Shanghai, yang posting foto perbandingan di internet. Captionnya cuma satu kalimat, aku beneran serius ya, rasanya beneran gak kalah dari daging sapi Kobe. Di kolom komentar, ada yang bilang dia udah gila, ada yang ngatain dia cuma sok pamer. Tapi banyak juga yang belain, bilang kalau siapapun yang udah pernah kesana pasti tahu kalau dia nggak gila.
Netizen asal Shanghai malah lebih barbar lagi komentarnya, ya ampun. Memangnya kamu pernah makan sapi Kobe? Kita ini orang Shanghai. Jangan bikin malu napa, cabut aja deh KTP Shanghai-nya. Apa-apaan sih? Mana bisa dibandingin sama daging yang harganya ratusan yuan per porsi? Omong kosong. Barang mahal itu ada alasannya, tahu apa sih lu? Daging sapi Kobe itu yang dicari ya cita rasanya. Lu nggak bakal pernah ngerti, deh. Kalian orang-orang kampungan ini, selalu saja suka membanding-bandingkan. Dia membalas satu persatu orang yang menandai akunnya, membalas semuanya dengan satu kalimat tajam, pergi sana makan sendiri. Kalau sudah makan, baru tandai aku lagi. Nasi goreng telur buatan kedai Ling itu ibarat sumbunya. Daging babi panggang pelepas gundah itu bahan peledaknya. Sedangkan liputan gencar dari stasiun televisi, naravlog makanan, dan akun media sosial adalah obornya. Setelah sumbu itu dinyalakan, ledakannya menciptakan awan jamur yang membuat seluruh dunia kuliner kota Hangzhou terbelalak. Seorang naravlog makanan bertopi bisbol mengucapkan satu kalimat di videonya, yang sangat terngiang di benak Chen, sebagian besar kedai viral itu ibarat bintang jatuh. Bersinar sebentar lalu lenyap begitu saja. Tapi, setiap hidangan di kedai ini seakan punya sorotan cahayanya sendiri. Dari nasi goreng, samcan babi, sampai daging sapinya, tidak ada satupun hidangan yang cuma sekadar pelengkap. Ini bukan lagi bintang jatuh. Ini adalah bintang abadi. Saat Ling Chen melihat komentar itu di dapur, dia kebetulan sedang meracik sewadah saus cocolan aroma buah yang baru. Dia menuangkan pasta buah dari lumpang batu ke dalam mangkuk besar tahan karat, lalu mencampurnya dengan bawang putih cincang, kecap asin, dan kecap hitam. Biji wijen dan minyak wijen dimasukkan paling akhir. Setelah semuanya tercampur rata, dia tiba-tiba teringat satu masalah. Bahan bumbu untuk daging sapi salju rahasia sudah hampir habis. Stok daging leher sapi di dalam kulkas juga tidak akan cukup untuk jualan besok. Baru saja dia mau memberitahu ayahnya, layar cahaya sistem tiba-tiba menyala di depan matanya. Akumulasi ulasan bagus untuk hidangan publik telah mencapai target. Hidangan baru terbuka, lidah sapi bumbu rahasia. Dapur keliling tiba-tiba muncul di jalan tol Shanghai Kunming. Nasi goreng yang baru kubuat di mobil karavan ini warnanya kuning keemasan dan sangat menggoda. Sari daging sapinya meresap sempurna ke dalam setiap butir nasi. Para sopir yang sudah terjebak macet berjam-jam pun mulai beramai-ramai mengetuk jendelaku. Demi sesuap nasi ini, aku rela deh kalau disuruh tinggal di sini sampai tahun baru. Semua ini berkat sistem kuliner. Sistem ini tidak hanya memberiku mobil karavan mewah sepanjang 10 meter, tapi juga memberiku keahlian memasak nasi goreng tingkat dewa. Misi yang diberikan oleh sistem juga sangat pengertian. Buka lapak di jalan tol Shanghai Kunming, hadiahnya 1 juta yuan. Sekarang, arus mudik hari raya tinggal 2 hari lagi. Orang-orang pintar ini sudah mulai menyetir pulang lebih awal. Melihat berita yang mengingatkan para pemudik untuk bersiap menghadapi kemacetan, aku pun langsung paham. Oh, ternyata sistem menyuruhku buka lapak di jalan tol toh. Memang sistem paling bisa saja. Buka lapak di jalan tol saat ini jelas merupakan pilihan yang paling tepat. Lagi pula, orang-orang yang terjebak macet berjam-jam di jalan tol biasanya tidak membawa bekal makanan yang cukup. Kalaupun bawa, paling cuma mie instan, roti, atau sosis. Tapi coba lihat apa yang aku punya. Aku punya mobil karavan dan keahlian memasak nasi goreng tingkat dewa. Aku bisa kapan saja menyajikan makanan panas yang harum dan lezat untuk dijual di jalan tol.
Siapa coba yang bisa menolak? Makanya, beberapa hari yang lalu, aku menerima misi ini dan siap bekerja keras demi menyelesaikan tugas dari sistem. Tapi, aku baru bisa mendapatkan poin kuliner kalau jualanku laku. Masalahnya, aku harus mengandalkan sisa uang 3.000 yuan di WeChatku untuk membeli semua bahan masakan. Ya sudahlah, mending bikin nasi goreng yang paling gampang saja. Setelah berpikir sejenak, aku akhirnya pergi ke pasar grosir dan membeli telur, beras, wortel, kacang polong, bawang bombay, daging sapi, dan sosis. Aku nyaris lupa membeli peralatan masaknya, panci, mangkuk, centong, garam, minyak, kecap, cuka, dan bumbu-bumbu. Beli ini dulu sajalah, nanti kalau sudah dapat poin, baru aku beli sisanya di toko sistem. Sumpah, pas bayar di kasir, aku hampir menangis dibuatnya. Beli barang-barang ini ternyata hampir menguras habis uangku. Untung saja karavan dari sistem ini baterainya penuh. Tangki bensinnya juga penuh, akinya terisi maksimal, dan persediaan airnya melimpah. Kalau tidak, aku beneran tidak punya uang lagi buat mengangkut barang-barang ini pulang. Sesampainya di kamar, aku langsung memasak 50 kilo beras yang kubeli itu menjadi nasi. Lalu memasukkannya ke dalam tong besi besar dan ditutup rapat. Bagaimanapun juga, nyawa dari nasi goreng yang enak adalah nasi sisa semalam. Mumpung sekarang lagi musim dingin, jadi nasinya tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah itu, aku memotong wortel kecil-kecil, mengiris bawang bombay, dan memotong daging mentah dengan ukuran yang sama. Semua bahan sudah siap, tinggal menunggu arus mudik benar-benar dimulai. Sekarang jalan tol Shanghai Kunming sudah mulai macet. Aku harus buru-buru nih, kalau sampai jalannya lancar lagi, misi pertamaku ini bisa gagal total. Setelah mengecek bahan makanan dan peralatan masak, aku langsung mengemudikan karavan menuju jalan tol Shanghai Kunming. Tenang saja, surat izinku lengkap semua kok. Kalau bodong, mana berani aku turun ke jalan. Melihat antrean mobil sepanjang beberapa kilometer ini, orang lain mungkin bakalan pusing. Tapi di mataku, ini adalah ladang poin yang sangat menggiurkan. Aku mengemudikan karavan hingga ke gerbang tol, melihat loket tol manual, serta jalur khusus truk besar yang antreannya mengular panjang. Mataku langsung berbinar kegirangan. Yah, para sopir itu memang lagi apes banget. Sudah macet parah. Siapa sangka ada mobil tabrakan juga di depan. Wah, sepertinya bakalan macet agak lama nih. Mendengar keluhan orang lewat itu, mataku langsung berbinar. Meskipun belum sampai di jalur utama jalan tol Shanghai Kunming, tapi itu tidak menghalangiku buat buka lapak dan mencari cuan. Aku pun segera membuka jendela samping karavanku. Aku nyalakan megafon yang sudah kusiapkan. Nasi goreng, jual nasi goreng harum menggoda, nasi goreng paling lezat. Aku sadar harus jalan dua-duanya, jualan langsung sekaligus secara daring. Jadi, kubuka ponselku. Kucari sudut kamera yang pas, lalu mulai menyiarkan siaran langsung. Lumayan banyak orang yang viral gara-gara jualan makanan atau ayam goreng di pinggir jalan. Bahkan ada yang sampai jadi duta wisata daerah. Aku jelas nggak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Bang streamer,
ini lagi buka lapak di mana? Wah, di mobil karavan, nih. Kayaknya mau masak apa, tuh? Sekarang aku lagi ada di pintu masuk gerbang tol Hukun. Di depan sana lagi ada tabrakan beruntun kecil. Udah macet lumayan lama nih, jadi aku mau manfaatin waktu ini. Buat buka lapak, jualan nasi goreng. Orang-orang kan lagi pada nunggu di dalam mobil, mana mungkin mereka sengaja repot-repot nyamperin buat beli nasi goreng abang? Mereka belum tahu aja gimana lezatnya nasi goreng buatanku ini. Jangankan manusia, anjing yang kebetulan lewat di jalan tol aja pasti bakal ngiler dan pengin nyicip. Aku nggak ngejelasin apa-apa lagi ke para penonton di siaran langsung, dan langsung menyalakan kompor. Setelah wajannya panas, aku menuangkan sedikit minyak. Mari kita buat nasi goreng daging sapi bawang bombay sebagai menu pembuka andalan. Aroma harum dari daging sapi dan bawang bombay ini, dipadukan dengan wanginya nasi putih. Benar-benar nggak ada yang bakal bisa menolaknya. Aku mengeluarkan potongan daging sapi yang sudah dimarinasi. Kucek suhu panas minyaknya pakai sumpit. Saat minyaknya mulai mengepulkan sedikit asap, di waktu yang pas, aku memasukkan potongan daging itu ke dalam minyak panas. Terdengar suara desisan yang nyaring. Aroma sedap dari bumbu yang meresap ke dalam daging langsung meledak begitu terkena minyak panas. Wah, bau apa ini? Wangi banget. Kok bisa-bisanya ada aroma daging sapi bawang bombay di pintu gerbang tol gini? Baru mencium baunya saja sudah pada kelimpungan. Tenang, abis ini ada yang lebih menggoda lagi. Potongan daging sapi yang sudah kuracik khusus ini, dicampur dengan putih telur, kecap asin, saus tiram, serta tambahan sedikit lada hitam untuk bumbu marinasinya. Begitu digoreng di dalam minyak panas. Aroma perpaduan dari daging sapi, bawang bombay, dan bumbu-bumbu itu langsung meledak. Kalau dibilang wanginya kecium sampai radius berkilo-kilometer, itu sih masih belum ada apa-apanya. Kulihat beberapa orang di jalan mulai celingak-celinguk mencari sumber aromanya, tapi tanganku sama sekali tidak berhenti menumis. Setelah daging dan bawang bombaynya dimasak sampai hampir matang, aku mengaduk nasi sisa semalam dengan telur sampai benar-benar rata. Kupastikan setiap butir nasi terbalut sempurna oleh telur. Setelah itu, aku kembali memanaskan wajan dan menuangkan minyak baru. Kumasukkan nasi yang sudah diaduk tadi, dan menumisnya di wajan sampai warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Aromanya ini, boro-boro orang lain, aku sendiri yang mencium wanginya aja sampai nggak tahan dibuatnya. Tumisan cepat dengan api besar itu berhasil mengunci rapat semua aroma lezat di dalam nasinya. Nah, ini dia saatnya, kutunggu momen yang paling pas. Lalu kumasukkan tumisan daging dan bawang bombay tadi ke dalam nasi. Seketika, wangi nasi goreng sapi bawang bombay ini langsung menyebar memenuhi seluruh ruas jalan tol. Ya ampun, wangi apa ini? Udah antre macet-macetan dari pagi, mana belum sempat makan sama sekali. Cacing-cacing di perutku langsung pada keroncongan nyium baunya. Seorang sopir truk besar melihat ke arah belasan truk di depannya sambil berhitung di dalam hati. Sepertinya masih butuh waktu 10 menitan lagi sampai gilirannya bayar tol. Kalau dia ninggalin truknya sekarang buat beli nasi goreng itu. Bisa-bisa antreannya diserobot sama mobil di belakang. Tapi wangi ini malah semakin menusuk hidung.
Dia benar-benar sudah tidak tahan lagi. Kulihat bapak sopir truk itu langsung memukul setir dengan mantap dan bergegas turun dari kendaraannya. Dia berlari terburu-buru menyusuri barisan mobil di belakangnya. Di mana sih yang jualan nasi goreng? Di mana tempatnya? Sementara itu, suara dari megafonku terus berbunyi, jual nasi goreng. Nasi goreng harum menggoda, nasi goreng paling lezat. Sopir itu langsung menatap tajam seperti serigala kelaparan yang baru saja menemukan mangsanya. Dia langsung lari ke arah mobil karavanku. Bang, nasi gorengnya berapaan? Nasi goreng daging sapi bawang bombay 50 yuan seporsi. Nasi goreng telur 20 yuan seporsi. Hah, nasi goreng daging sapi aja 50 yuan? Nasi goreng telur 20? Bang, harga jualanmu bener-bener mencekik ya. Tapi, aduh, udahlah, tadi pagi lupa sarapan, bentar lagi juga harus nyetir jarak jauh. Ya udah, aku beli satu porsi di sini aja. Aku mau pesan satu nasi goreng daging sapi. Kode bayarnya di mana? Ini nasi goreng daging sapi yang baru aja matang. Aku langsung masak 6 porsi sekaligus. Dengan dukungan sistem, aku bener-bener percaya diri sama nasi goreng buatanku ini. Orang di depanku ini, biarpun sekarang nggak beli, nanti pasti bakal balik lagi gara-gara nyium aromanya. Jual mahal begini tuh ada alasannya. Coba aja kamu lihat nasi goreng daging sapi ini. Potongan daging sapinya aja ada segenggam penuh. Isiannya bener-bener melimpah. Aku jual harga segini tuh udah murah hati dan masuk akal banget. Scan aja kode barcode ini. Sambil ngejelasin, aku langsung ngeluarin 6 kotak bungkus makanan dengan cepat. Setelah ngaduk rata nasi goreng di wajan, aku masukin satu-satu ke dalam kotaknya. Ini nasi goreng daging sapimu. Pas banget saat itu. Ada bapak-bapak paruh baya yang nyamperin gara-gara kecium wanginya. Bang, nasi gorengmu kok mahal amat? 50 yuan seporsi, aku baru aja beli satu. Biar aku cicipin dulu, kalau nggak enak mending kamu nggak usah beli. Pas bapak supir ini buka kotak nasinya. Nasi goreng yang kuning kemasan dan gak lengket satu sama lain langsung bikin matanya terbelalak. Potongan daging sapinya aja dari awal kelihatan banyak banget. Dia ngambil sepotong pakai sumpit. Dagingnya bener-bener berair, empuk, dan kenyal banget. Supir truk besar itu nggak langsung makan. Cuma dari nyium aromanya aja, mulutnya udah mulai ngiler. Wangi banget gila. Aroma daging sapi ini nyampur sama wangi bawang bombay dan nasi goreng telur. Wanginya kebangetan, dia langsung nyendok nasi goreng itu banyak-banyak. Hawa panas dan aroma daging sapinya langsung nusuk ke hidung. Abis itu, dia udah nggak peduli lagi sama bapak-bapak yang lagi nunggu. Komentar jujur darinya, terus, gimana rasanya? Kasih ulasan dong, kamu nggak bakal paham deh, pas orang Tiongkok ketemu makanan yang bener-bener nikmat. Mereka tuh pada dasarnya bakal diem tanpa ekspresi, soalnya kita tahu. Kalau kebanyakan omong, nanti malah kelewatan satu suapan lezat. Gara-gara makananku ini, area jalan tol malah berubah meriah kayak lagi ada hajatan di kampung. Banyak orang yang berasa ngerayain tahun baru di tempat. Diteleponin keluarga berkali-kali juga pada ogah pulang. Ngapain pulang pas tahun baru? Makan malam bareng keluarga aja kalah jauh rasanya sama nasi goreng ini. Dia bener-bener kayak kesurupan setan rakus, lahap banget ngabisin nasi goreng di depannya. Bapak-bapak yang nunggu di sebelahnya ngelihat dia makan selahap itu, langsung ngeluarin HP buat bayar.
"Bang, aku juga mau pesen satu nasi goreng daging sapinya." Pas aku baru aja nyerahin sekotak nasi gorengnya, bapak itu langsung ngerebut, buka tutupnya, dan langsung makan di tempat. Gila, ini enak banget. Kesimpulannya cuma 2 kata, luar biasa. Nasi ini nyampur sempurna sama potongan daging. Di dalam dagingnya ada wangi seger bawang bombay. Ditambah lagi rasa gurih lada hitam. Bener-bener perpaduan di mana rasanya menyatu sempurna satu sama lain. Daging sapi yang berlemak ini nyampur sama bawang bombay yang gurih dan ngilangin enek. Terus pas dikunyah bareng nasinya, duh, ini sih bener-bener bikin nagih. Dalam sekejap mata, paman itu udah nyuap 5-6 sendok nasi goreng. "Anak muda, porsi nasi gorengmu ini bener-bener banyak ya. Udah kumakan 5-6 suap aja masih sisa segini banyaknya. Setidaknya porsinya sepertiga lebih banyak dari lapak lain. Potongan daging sapinya juga melimpah banget." Sambil ngomong, dia nyuap lagi, sampai-sampai udah nggak peduli buat ngomong lagi. Dia cuma ngasih jempol ke aku, sambil nelan nasi di mulutnya. Tatapannya ke aku langsung berubah. "Wah, ini sih beneran sepadan banget." "Anak muda, kamu tahu nggak? Beberapa hari lalu, Bapak pesan nasi goreng di sebuah rumah makan. Porsinya cuma semangkok sebesar telapak tangan. Daging sapinya juga dikit banget, setipis rambut Bapak ini. Rumah makan kayak yang dibilang Bapak itu, aku juga tahu. Jelas nggak ada apa-apanya dibanding punyaku. Palingan rumah makan kayak gitu, kalau jual 100 porsi nasi goreng sapi bawang bombay. Daging sapi yang dipakai, buat seekor sapi aja, paling cuma kerasa kayak luka gores doang. Apalagi rasanya, berkat bantuan sistem punyaku ini, biar Sun Gokong jungkir balik sejauh 108.000 li pun, nggak bakal bisa ngejar rasanya." "Anak muda, ini enak banget loh. Bayar 50 yuan bener-bener sepadan. Kalau ini dijual di restoran, harganya pasti nggak kurang dari 80 yuan. Kamu jualan jujur banget." Nah, dengan adanya 2 bapak ini sebagai iklan berjalan, jumlah penonton di ruang live streamingku juga mulai naik. "Masa sih, beneran ada yang beli nasi goreng si streamer? 50 yuan seporsi. Emang kenapa kalau 50 yuan? Coba lihat 2 bapak-bapak itu, dari wajahnya aja kelihatan kalau itu enak banget. Streamer ini niat banget ya, pas lagi macet malah buka lapak jualan nasi goreng. Ide kayak gini nggak bakal kepikiran sama orang biasa. Wah, kebetulan aku lagi di gerbang tol Jalan Layang Hukun nih. Lihat lokasinya, si streamer kayaknya ada di belakang deretan mobilku deh. Bisa-bisanya dia jualan di sini. Beneran orang baik, aku juga mau ke sana ah, dukung usaha si streamer." Ternyata benar, begitu ada pembeli pertama, langsung jadi efek berantai. Orang-orang lain pada ikutan datang buat beli. Ditambah lagi aku sambil live. Jadi, biarpun nanti jalannya udah lancar, pelanggan lain tetap bisa nemuin mobil campingku ini. Nggak lama kemudian, ada cowok pakai jaket kulit lari nyamperin aku. "Bang, aku lihat live kamu tadi. Aku juga pesan nasi goreng sapi bawang bombaynya 1 ya." Aku pun ngambil 1 porsi dari kotak penyimpan panas. Tapi belum sempat aku ngomong, cowok yang namanya Zhou Yiyu itu udah buka kotak nasinya, dan langsung scan kode bayar 50 yuan dengan cepat. Abis itu dia langsung nyuap beberapa kali, dan sambil ngunyah, dia ngasih aku jempol. Sumpah, ini enak banget, makin dimakan makin gurih. Saking enaknya, rasanya lidahku mau ikut kegigit. Dari porsinya si Zhou Yiyu ini, ditambah lagi wangi dari nasi goreng sapi bawang bombay yang dipesan 2 bapak tadi.
Aromanya seketika langsung menarik perhatian orang-orang dari lebih dari 10 mobil di sekitar sini. "Bang, nasi gorengnya berapaan? Aku juga mau pesan satu yang kayak dimakan cowok itu." Dalam sekejap, ada lebih dari 20 orang yang ngerumunin mobil campingku buat beli. Oke, siap. Dimasak dulu ya pesanan kalian. Semuanya pasti kebagian kok, sabar ya. Nasi goreng sapi bawang bombay harganya 50 yuan seporsi. Ini pesananmu, silakan scan kode QR buat bayar ya. Setelah ludes jual 6 porsi nasi goreng sapi bawang bombay, aku mulai siapin pesanan nasi goreng Yangzu. Harganya juga sama, 50 yuan seporsi. Hah, 50 yuan? Kalau gitu aku nggak jadi beli deh. Ngeliat nasi goreng yang dibalikin itu, aku nggak lanjut ngejelasin apa-apa. Terserah mau makan apa nggak, nasi gorengku ya emang begini kualitasnya. Padahal soal rasa dan porsinya udah pasti sepadan banget. Tiba-tiba, ada seorang abang yang beli 2 porsi nasi goreng. Bukannya batalin pesanan, dia malah nanya-nanya kedua bapak pembeli pertama tadi. "Bang, menurut kalian berdua nasi goreng ini gimana rasanya? Enak dan bikin nagih banget kan?" Uang 50 yuan ini bener-bener sepadan. Jangan kayak ibu-ibu bodoh yang batalin pesanannya itu. Kalau sampai keduluan dibeli orang lain, nyesel pun udah percuma. Demi menghindari macet arus mudik, aku sengaja nyetir pulang lebih awal. Kayaknya bakal terjebak di jalan tol 10 jam lebih. Belum tentu nanti bisa ketemu bos penjual nasi goreng ini lagi. Nggak bisa, kalau kelewatan yang ini, entah kapan lagi bisa makan enak begini. Tadi kayaknya ada yang batalin 1 porsi. Zhou Yiyu yang melihat peluang, langsung buru-buru nyempil ke sebelah mobil karavan itu. Dia langsung scan kode QR-ku dan bayar. "Bos, nasi goreng yang ini buatku saja." Bunyi notifikasi pembayaran pun terdengar. Saat Zhou Yiyu baru saja mau mengambil nasi goreng itu, wanita yang tadi membatalkan pesanan tiba-tiba tak terima. "Heh, kamu nggak boleh ambil nasi goreng itu. Tadi aku duluan yang pesan. Itu milikku." "Kamu ngigau ya? Jelas-jelas tadi kamu bilang nggak jadi beli. Udah dikembaliin ke bosnya, sekarang malah nyesel dan minta lagi. Kamu kira lagi main masak-masakan?" "Iya bener, tadi aku juga. Lihat sendiri kok, jelas-jelas kamu yang bilang nggak mau. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku nggak peduli, jelas-jelas aku yang pesan duluan. Aku cuma nitipin makanannya ke bos ini. Biar disimpan sebentar, emangnya nggak boleh? Cepat kembalikan nasi gorengnya padaku. Kalau nggak, aku teriak pelecehan nih. Aku paling muak sama emak-emak barbar nggak tahu malu kayak kamu ini." Tapi dia berpikir lagi, kalau wanita itu beneran berteriak pelecehan, polisi pasti bakal datang dan membawanya ke kantor untuk diperiksa. Padahal dia lagi buru-buru buat mudik. Dia nggak mau buang waktu ngeladenin wanita barbar ini. Dan saat aku melihat Zhou Yiyu yang mulai ragu dan mundur, serta wanita dengan wajah judes itu, aku langsung angkat bicara. "Nasi goreng ini nggak bakal aku jual ke kamu. Berani-beraninya kamu bikin keributan di tempatku. Kamu nggak tahu siapa aku, hah? Aku ini gabungan dari pemuda pemberani dan pahlawan penegak keadilan. Anak muda, nasi goreng ini aku jual ke kamu. Jangan sampai direbut sama wanita itu." Semakin kuomeli, rasanya masih kurang puas. Aku sekalian mengambil toa elektronik yang biasa dipakai buat rekaman jualan. "Tolong pergi dari sini, nasi gorengku nggak kujual buat emak-emak barbar. Namanya jualan itu harus sama-sama mau. Sekarang aku udah nggak sudi jual ke kamu. Memangnya kamu mau apa? Sekalipun kamu panggil polisi ke sini,
Polisi juga pasti bakal belain aku. Mundur, 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 ucapku. Sambil meniru gaya emak-emak yang lagi ngamuk di jalan, dengan satu jari menunjuk lurus ke arah wanita itu. Bos, kamu beneran orang baik. Nasi gorengnya nggak cuma enak, tapi kamu juga sangat pemberani dan setia kawan. Kalian beraninya nindas wanita sendirian. Kalian jangan senang dulu ya. Awas kalian nanti. Aku mengabaikan wanita barbar itu dan lanjut membuat nasi goreng. Kali ini aku memasak nasi goreng yang aromanya sangat berbeda dari nasi goreng sapi bawang bombay tadi. Butiran nasinya yang pera berpadu dengan aneka sayuran, rasanya ringan tapi punya gurih yang khas. Aromanya seketika menarik Zhou Yiyu yang baru saja mau pergi, kembali lagi. Apa aku beli 1 porsi lagi ya? Tapi, aku kan udah ambil 2 porsi. Kasihan yang lain juga lagi nunggu. Ah, sudahlah. Dengan sangat berwibawa, Zhou Yiyu mundur dari kerumunan yang berdesakan itu. Setelahnya, orang-orang di jalanan malah bertingkah kayak gerombolan zombie yang mencium bau harum dan langsung menyerbu ke dekat karavan. Bos ini cuma masak 6 porsi setiap kalinya. Kalau habis, kita harus nunggu beberapa menit lagi, apalagi ini lagi macet arus mudik. Waktu adalah uang, aku nggak peduli sama yang lain. Semuanya, aku duluan ya. Bos, aku juga pesan 1 porsi. Bang, aku juga mau 2 porsi. Aku barusan udah bayar lo. Biarpun suasananya agak kacau, tapi aku masih ingat betul siapa yang bayar duluan. Lalu, dengan santai, aku ngasih nasi goreng yang udah dibungkus ke pelanggan yang pas. Selamat kepada tuan rumah, berhasil menjual 12 porsi nasi goreng, mendapatkan 120 poin. Sistem, tolong tukarkan dengan mesin pengaduk. Kalau ada mesin pengaduk, kecepatan masaknya bisa naik 2 kali lipat. Para pria di jalur mudik ini, semuanya bakal takluk di bawah celemekku, sang dewa nasi goreng. Orang lain nyetir pas mudik Imlek itu buat pulang kampung. Tapi aku bawa mobil karavan ke jalan tol demi cari cuan. 50.000 seporsi mie goreng daging sapi, harga jujur nggak pakai tipu-tipu. Semua orang ngira nasi goreng seharga 50.000 nggak bakal ada yang beli, tapi siapa sangka. Banyak banget yang kepincut baunya, sampai pada antre panjang di depan mobil karavanku. Bang, aku pesen 2 porsi. Bang, sisanya aku borong semua. Buruan, bang, di saat yang sama. Aku udah berhasil ngejual 12 porsi nasi goreng, dan dapat 100 lebih poin. Terus aku pakai 50 poin buat nuker mesin pengaduk. Dengan mesin ini, aku bisa mangkas waktu kerja, dan pastinya bisa ngaduk nasi sisa semalam sama telur sampai benar-benar rata. Begitu aku tukar, poinku langsung anjlok dari 3 digit jadi sisa 2 digit doang. Dan sebuah mesin pengaduk segede ember, tiba-tiba muncul tanpa suara di dalam karavan. Gila, mantap banget, mesin ini cepetnya kebangetan, beras 5 kilo. Telur 50 butir, wus, langsung kecampur rata dalam sekejap. Aku merhatiin aja proses mesin itu muter, di mana nasinya pelan-pelan kebalut sempurna sama cairan telur. Butiran nasinya jadi kuning kemasan, ngeliatnya aja udah bikin ngiler. Aku serahin aja tugas ini ke mesin pengaduk dengan tenang. Abis itu, aku langsung fokus ngeksekusi wortel. Aku potong dadu kecil-kecil. Dan di saat ini, penonton di siaran langsungku udah tembus 1000 orang lebih. Wah, abang ini selain ganteng, skill pisaunya juga ngeri banget. Lihat tuh, pisau di tangannya sampai gerak secepat kilat. Aku ini koki, dan aku berani jamin, skill pisau kayak gini, kalau nggak latihan lebih dari 20 tahun, nggak bakal bisa selevel itu. 20 tahun apanya? Coba perhatiin, si abang mana kelihatan umur 30 atau 40-an?
Jelas-jelas baru awal 20-an, kan? Masa iya sih, ada orang yang udah belajar masak dari dalam perut emaknya? Komentar di siaran langsung makin lama makin ngawur. Ada yang bilang di umur 20 tahun, skill masakku udah kayak koki pengalaman 30 tahun. Sementara itu, orang-orang di lokasi yang udah dapet nasi goreng yang sunya, ngikutin Pak Wang makan langsung di pinggir jalan. Untung aja tadi aku parkir mobil di sebelah karavan ini. Sumpah, baunya wangi banget. Nasi goreng yang su ini aja, dapetnya butuh perjuangan mati-matian, rebutan sama yang lain. Butiran nasinya misah-misah dengan sempurna, kebalut rata sama telur yang warnanya kuning keemasan. Warnanya cantik banget, dan aromanya tuh, rasanya kayak langsung nyelusup dari mulut sampai ke lambung. Setelah puas ngamatin penampilan nasi goreng ini, Li Chengyuan udah nggak tahan lagi dan langsung melahap suapan besar. Gila, nasi gorengnya luar biasa, gurihnya kacang polong sama jagung. Ditambah manisnya wortel, terus ada asin gurih dari sosisnya. Nasinya juga dicampur sama udang kupas. Ini udangnya kerasa banget, bukan stok lama yang bekuan. Udangnya seger banget dan teksturnya kenyal. Kalau disimpulin pakai satu kata, nasi goreng ini bener-bener spektakuler. Saat itu juga, si Li Chengyuan ngerasa lidahnya lagi nari balet. Kok bisa sih, di dunia ini ada nasi goreng seenak ini? Tekstur kacang polongnya dapet, manisnya biji jagungnya juga pas. Wangi perpaduan nasi dan telurnya, belum lagi ditambah udang dan sosis. Bergizi dan rasanya surga banget. Ini sih kebangetan enaknya. Aku nyatakan, seporsi nasi goreng ini adalah nasi goreng paling enak yang pernah kumakan seumur hidupku. Sambil terus mengunyah, Li Chengyuan tiba-tiba menangis. Ya ampun, bro, kok kamu malah makan sampai nangis begini? Aku cuma kepikiran, gimana kalau nanti aku nggak bisa lagi makan nasi goreng seenak ini? Terus aku harus gimana? Ucapnya sambil diam-diam mengusap air mata karena malu. Dan yang lebih bikin aku nggak ngangka, nasi goreng buatanku ini ternyata bisa bikin hubungan keluarga makin harmonis. Istriku, adik ipar, sini cepat, lihat nasi goreng yang kubeli. Aku berani jamin, ini adalah nasi goreng paling enak di dunia. Walaupun istriku nggak suka makanan berlemak, dia pasti bakal jatuh cinta sama rasanya. Idih, aku sih ogah makan. Baunya memang wangi sih, tapi kelihatan berminyak banget. Aku lagi nggak selera, kakak ipar, kalau kakakku nggak mau makan. Biar aku saja yang makan, sini. Cepat kasih aku coba. Gerakan pria dewasa dan gadis muda itu pun seketika kompak. Setelah meniup nasi goreng yang masih panas itu, mereka berdua langsung melahap sesendok penuh ke dalam mulut. Au, panas, panas, panas. Tapi ini gila, enak banget. Kakak, kamu harus cepat cobain deh. Lin He melihat istrinya menelan ludah, dan dia tahu kalau istrinya itu cuma gengsi. Lalu, dia menyendok nasi goreng dan menyodorkannya ke depan wajah istrinya. Ayolah, coba satu suap saja. Kalau kamu makan, malam ini biar aku yang pimpin permainannya, gimana? Aku makan bukan karena tawaranmu itu, ya. Aku cuma mau makan satu suap, sekadar nyicip doang. Tapi, begitu nasi goreng itu masuk ke mulutnya, mata wanita itu langsung terbelalak lebar. Rasanya memang lumayan enak, kesegaran bawang bombaynya benar-benar menyamarkan rasa berminyaknya. Ditambah lagi aroma gurih daging sapinya. Minggir, minggir, sana pergi. Seporsi nasi goreng ini sekarang jadi milikku. Melihat tatapan lembut di mata Lin He,
Wanita itu merasa sedikit tersipu malu, lalu langsung merampas piring nasi goreng itu dari tangannya. Sudah sebesar ini masih saja rebutan makanan. Tapi sejujurnya, memang gak ada yang bisa menolak godaan nasi goreng ini. Oh iya, aku mau beli 1 porsi lagi. Kalian tunggu aku, ya. Di dalam mobil makan ini, aku mengeluarkan nasi sisa semalam yang sudah diaduk rata. Kemudian aku merebus air di wajan besi sampai mendidih, lalu memasukkan jagung, wortel, kacang polong, dan udang kupas untuk direbus matang. Setelah itu, wajan dipanaskan kembali, lalu aku menuangkan minyak dingin ke dalamnya. Begitu minyaknya panas, ini saatnya memasukkan jagung yang sudah disiapkan. Potongan sosis dan udang kupas ke dalam wajan. Dan selanjutnya, tinggal ditumis menggunakan api besar. Aku menumisnya selama 1 hingga 2 menit, lalu mengambil segenggam penuh nasi sisa semalam yang sudah disiapkan. Porsinya pas banget untuk 6 porsi. Di waktu yang tepat, aku menaburkan garam dan menuangkan kecap asin. Dengan tangan menggenggam erat gagang wajan, aku mengayunkannya dan melempar nasi goreng itu ke udara. 6 porsi nasi goreng yang sudah siap, butiran nasinya terpisah sempurna. Dan aromanya benar-benar menggugah selera. Siapa cepat, dia dapat mendengar ucapanku. Orang-orang yang dari tadi menunggu bosan di luar, langsung berkerumun mendekat. Bos, aku pesan 1, sini aku scan kodenya. Woi, yang di depan jangan nutupin kode pembayarannya dong. Aku sudah nunggu 10 menit lebih, nih. Sekarang giliran aku yang beli dong. Aku menatap semua orang yang berdesakan di satu sisi jalan. Karena takut terjadi kecelakaan, aku berseru, "Heh, kalian jangan pada rebutan. Satu-satu majunya, kalian semua harus antre. Kalau nggak mau antre, aku nggak bakal jualan lagi, nih." Ucapku sambil pura-pura hendak menutup jendela mobil. Santai, santai, semuanya tolong antre yang rapi ya. Nanti kalau abangnya nggak mau jualan lagi gimana coba? Melihat mereka yang berusaha keras menertibkan diri, tapi juga serba salah kalau harus antre ulang, aku pun langsung kepikiran satu cara. Teman-teman, coba pantau terus live stream aku ya. Kalian bisa langsung pesan lewat keranjang kuning. Aku bakal masakin nasi gorengnya sesuai urutan pesanan. Buat yang udah follow, aku kasih bonus 1 telur mata sapi. Orang-orang pun setuju dengan caraku ini. 20-30 orang di lokasi langsung mengeluarkan HP mereka. Mereka sibuk mencari live streamku. Ayo dong, jari, gerak yang cepat. Cepat, cepat, cepat. Tiap hari udah dilatih. Nah sekarang saatnya pamer kehebatan kalian. Li Chengyuan mengerahkan seluruh kemampuannya, dan hanya dalam waktu 10 detik. Dia sudah berhasil follow dan membuat pesanan. Loh, bang, bukannya barusan abang udah makan 1 porsi ya? Kok ikutan antre pesan lagi sih? Kamu lihat mobilku itu nggak? Di dalam mobil itu masih ada orang. Mereka pada belum makan. Ya aku harus beliin buat mereka dong. Emangnya abang mau pesan 2 porsi lagi? Nomor antrean pesananmu nomor berapa? Gila, aku ternyata dapat nomor urut 01. Nggak ada yang kecepatan jarinya bisa ngalahin aku. Bentar lagi, orang pertama yang dapat nasi gorengnya itu aku. 6 porsi nasi goreng udah cukup buat makan keluargaku seharian.
Tunggu dulu, kamu langsung pesan 6 porsi sekaligus? Wah, kalau gitu kita harus nunggu kloter berikutnya dong. Satu orang borong 6 porsi, terus yang lain pada kebagian makan gak nih? Ya, tapi kan aku udah terlanjur pesan. Abangnya juga gak bilang dilarang beli banyak kok. Lagian, kita semua ini kan lagi perjalanan mudik buat tahun baruan. Aku juga punya istri dan anak. Emangnya kenapa kalau aku beli nasi goreng banyakan? Kalian gak bisa dong biarin anak istriku kelaparan di jalan. Ya, tapi kan kamu sendiri udah makan. Kalaupun ada istri sama anak, ya kamu tinggal pesan 2 porsi lagi aja kali. Iya tuh, gak perlu maruk pesan 6 porsi juga. Lagian semua orang di sini juga pada mau mudik tahun baruan. Kita semua bakal terjebak di jalanan sampai 10 jam tahu. Kalian gak berhak ngatur-ngatur aku ya. Abangnya cuma nyuruh buat pesan, gak ada aturan lainnya. Aku beli beberapa buat bekal, nanti kalau di jalan lapar baru dimakan emang gak boleh. Orang-orang yang lain akhirnya cuma bisa mengomel dan menyalahkan Li Chengyuan. Sementara itu, aku sudah selesai memasak 6 porsi nasi goreng. Benar-benar di luar dugaan, ada yang langsung pesan 6 porsi sekaligus. Pesanan nomor urut 1 ternyata langsung memborong 6 porsi. Ya, mungkin buat bekal makan nanti. Lagian sama-sama dapat duit, masa rezeki ditolak. Pesanan nomor urut 01 punya siapa nih? 6 porsi ya. Buruan ambil sini nasi gorengnya. Aku lalu mencocokkan pesanan di HP miliknya. Setelah memastikan semuanya benar, aku langsung memberikan ke-6 porsi nasi goreng itu padanya. Oke, kloter selanjutnya masih nasi goreng yang Zuya. Kalau ada yang mau nasi goreng sapi bawang bombay, silakan dipesan dulu. Kalau banyak yang mau makan nasi goreng sapi bawang bombay, di kloter berikutnya bakal aku masakin menu itu. Benar-benar deh, semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Puluhan mulut yang pada kelaparan ini, malam ini semuanya bergantung padaku, nasi yang digoreng oleh kedua tanganku ini. Ternyata sanggup bikin bapak-bapak pada berhenti di jalan tol, dan semuanya pada takluk di bawah celemekku. Bang, nasi goreng yang Yansunya masih ada nggak? Aku pesan 6 porsi dong. Kamu mau pesan 6 porsi juga? Terus yang lain kebagian apa? Maksimal kamu cuma boleh beli 2 porsi. Bang, kapan mulai masak nasi goreng sapi bawang bombaynya? Aku pengen ganti menu nih. Oke, siap. Abis wajan ini selesai, giliran menu itu yang masuk wajan. Kalau emang ada yang kepengin makan sapi bawang bombay, aku bakal ganti menu di wajan berikutnya. Meski mulutku sibuk menanggapi mereka, tapi kedua tanganku sama sekali tidak berhenti bekerja. Panci dingin diberi minyak panas. Lalu menumis bahan-bahan pelengkapnya hingga matang, kemudian diangkat dan disisihkan. Setelah itu, masukkan nasi yang sudah dibumbui. Di sekeliling cuma terdengar bunyi dentingan wajan, dan aroma wangi yang menggugah selera. Wah, Bang streamer ini pinter banget ya. Sayang banget, aku cuma nyetir di jalan tol setengah jam doang. Coba aja kalau aku ketemu Bang streamer lebih awal. Seiring dengan makin ramainya penonton di siaran langsung, pengikutku juga naik dari 1 digit jadi 2 digit. Jumlah penonton juga melonjak dari 1000 orang lebih, jadi 2500 lebih. Cepetan dong, Bang, aku udah nunggu sampai 2 kloter nih. Ayo semangat, Bang, pesenanku nomor 03, abis ini giliranku, kan? Sebelumnya aku udah nyobain nasi goreng sapi bawang bombay buatan abang ini. Sumpah,
Ini nasi goreng paling enak yang pernah kumakan. Restoran bintang 5 aja nggak bakal bisa bikin seenak ini. Nggak cuma penonton di siaran langsung yang heboh. Pelanggan yang udah beli nasi goreng, juga mulai pamer di grup kerja mereka. Sama di grup keluarga juga, termasuk 2 bapak sopir truk besar tadi. Sayang banget kalian semua, bisa-bisanya ngelewatin nasi goreng yang super duper enak ini. Bener banget, cuma dengan 50 yuan aja udah bisa makan nasi goreng seenak ini. Mimpi aja aku nggak berani ngebayanginnya. Kalian berdua ini mabuk darat atau gimana? Uang 50 yuan itu harusnya udah dapet 3 porsi, tahu? Pak Zhao yang melihat orang-orang pada nggak percaya. Langsung ngerekam suasana di sana pakai WeChat. Di video itu kelihatan Pak Wang dan Pak Hu lagi pada jongkok di pinggir jalan, sambil pegang nasi goreng sapi bawang bombay yang masih ngebul. Detail nasi goreng di videonya juga kelihatan jelas. Coba lihat nih, tiap butir nasinya yang kuning keemasan dan pulen banget ini. Terus lihat juga potongan daging sapinya yang numpuk, sama bawang bombaynya yang putih segar. Daging sapi ini nggak cuma empuk, tapi juga kenyal pas dikunyah. Bawang bombaynya juga segar banget bikin nagih. Coba kalian lihat lagi ke belakang. Iya, coba deh kalian perhatiin di belakang. Mobil karavan inilah yang jualan nasi gorengnya. Harganya 50 yuan seporsi. Semua orang lagi pada ngantre nungguin nasi goreng si bos matang. Kalau rasanya nggak enak, mana mungkin mereka rela ngantre panjang kayak gini? Terus si bos ini cuma bisa masak 6 porsi sekaligus. Jadi banyak banget yang belum kebagian. Ya mau nggak mau cuma bisa nunggu sabar. Nah, begitu video itu dikirim ke grup, langsung deh. Banyak orang di grup yang nitip dibeliin beberapa porsi ke mereka berdua. Gila, nasi gorengnya kelihatan enak banget. Nitip beliin 1 dong, Pak. Uangnya langsung aku transfer aja ya. Pak Zhao, tolong beliin buatku 1 juga ya. Ku bayar 60 yuan, deh. Reaksi orang-orang di grup itu bikin Pak Zhao dan Pak Hu jadi serba salah. Wah, nggak bisa nih. Aku harus buru-buru balik ke truk. Gimana kalau jalan di depan tiba-tiba lancar, terus aku lagi nggak ada di mobil? Nanti malah ngerepotin mobil yang lain, kan? Tapi ada yang nyeletuk, tenang aja, Pak Sopir. Trukku kan ngantre persis di belakang Bapak. Kalau ada pergerakan, pasti langsung ku kasih tahu. Bener tuh, kan ada yang bantuin jagain. Aku juga bakal ikut ngawasin dari sini. Kalau ada apa-apa aku langsung kabarin deh. Mumpung di situ, sekalian beliin aku 1 porsi juga ya. Karena antusiasme orang-orang di grup, 2 bapak sopir truk senior itu pun masing-masing mesen lagi 6 porsi nasi goreng. Wah, nomor pesananku ternyata nomor 05. Pak Hu, kamu persis di belakangku, pesanan nomor 06. Kita harus ngumpet diam-diam, nih. Kita berdua masing-masing pesen 6 porsi, kalau digabungin totalnya 12 porsi. Jatah nasi goreng si bos buat 2 kloter ke depan, udah ludes kita borong semua. Jangan sampai kejadian kayak mas-mas yang tadi tuh, abis diomelin orang seantrean. 2 sopir itu pun bertingkah curi-curi pandang, lalu pura-pura nggak tahu apa-apa sambil lanjut makan dengan lahap. Mereka tinggal nunggu aku manggil nomor pesanan. Nah, tapi tepat pada saat itu, dari sebuah mobil van, turun sekitar 5-6 pria berbadan kekar. Siapa sih rombongan orang-orang ini? Wajah mereka seram banget, kelihatannya bukan orang sembarangan. Nih,
Orang-orang menatap sekumpulan pria berbadan besar yang berkerumun di depan mobil RV itu. Hati mereka mulai was-was. Jangan-jangan mereka mau nyerobot antrean, ya? Walaupun takut banget, tapi aku sudah nunggu lama banget. Nasi goreng ini pokoknya nggak boleh direbut sama mereka. Saat jantung para pembeli berdebar kencang, pria berkalung emas yang jadi ketua mereka malah santai menyalakan rokok. Sepertinya dia lagi mikirin sesuatu. Bang Liu, kita harus pesan dan antre lewat toko siaran langsung si bos ini, nih. Ya udah, kalian aja yang pesan. Bang Liu dan yang lainnya ini sebenarnya penagih utang dari perusahaan pinjaman. Tampang doang yang sangar buat nakut-nakutin. Aslinya sih, mereka sangat taat aturan. Nagih utang ke orang-orang bandel selalu sesuai hukum. Mereka pakai cara yang benar buat nagih duit. Bang Liu mikir, orang-orang ini pasti ngira dia bakal sok jagoan, dan maksa bosnya jual nasi goreng ke dia duluan. Walaupun dia nggak bakal ngelakuin itu, tapi anak buahnya udah kelaparan. Apalagi sebentar lagi mau masuk jalan tol. Nah, pas Bang Liu lagi mikir cari cara, dia dengar ada orang yang memborong 6 porsi sendirian. Langsung deh, dia pasang senyum yang paling ramah. Dia nyamperin Li Chengyuan. Bro, teman-temanku lagi pada kelaparan nih. Kebetulan banget pesanan nasi gorengmu banyak. Boleh nggak aku beli nasi gorengmu itu? Nanti aku bayar lebih mahal deh. Bang Liu melangkah maju, menghadang Li Chengyuan yang baru aja mau balik ke mobil buat makan enak sendirian. Begitu melihat pria bertampang seram itu, kedua kaki Li Chengyuan langsung gemetaran. Gila, orang-orang ini kelihatannya nyari gara-gara. Apa mereka pikir aku kemaruk karena beli 6 porsi? Abang-abang ini mau ngambil nasi gorengku. Padahal, aku cuma pengen beli lebih banyak. Buat ku makan lagi nanti malam. Kenapa susah banget sih? Bang Liu ngebatin, bocah ini beli 6 sekaligus. Emangnya muat dimakan sendirian? Harusnya nggak masalah dong kalau dijual ke aku, buat ganjal perut anak-anak. Aku bahkan mau bayar lebih. Ya kali dia nggak mau jual? Hah, apa? Kurang dengar. Nah, kata-kata Bang Liu barusan, di telinga Li Chengyuan, terdengar seperti orang yang lagi emosi berat. Apa omonganku kurang jelas, ya? Udah mau ku bayar lebih mahal, dia malah nggak mau jual. Kayaknya harus dikasih bukti nyata nih. Mikir gitu, Bang Liu langsung ngeluarin uang 400 yuan dari sakunya. Lalu dihempaskannya ke telapak tangan Li Chengyuan. Ini 400 yuan, buat beli 6 porsi nasi gorengmu. Udah cukup, kan? Cukup sih. Belum juga selesai dia ngomong. Nasi goreng di tangannya udah keburu dirampas sama pria kekar itu. Ya elah, aku harus pesan ulang deh. Terus antre dari awal lagi. Kenapa sih? Mau makan nasi goreng aja susah banget. Bang Liu, bos ini lebih lintah darat daripada kita. Masa seporsi 50 yuan? Nasi gorengnya nggak dicampur emas, kan? Mahal amat. Iya sih, emang agak mahal. Tapi kita cobain aja dulu. Kalau nggak enak, kita kasih pelajaran. Kita usir aja bos warung ini, biar dia nggak bisa nipu orang lagi. Tapi omongannya langsung sirna seketika, terhapus oleh aroma harum yang menyerbak mereka semua. Seolah-olah lagi berendam di kolam nasi goreng Yangzhou, Bang Liu buru-buru menyuap nasi gorengnya dalam-dalam. Suapan pertama, ngebangunin saraf pengecapnya. Suapan kedua, saking enaknya,
dia nyaris ngunyah lidahnya sendiri. Gila, udangnya enak banget. Jagung sama wortelnya juga, rasanya pas banget. Setiap gigitan terasa sempurna. Nggak butuh waktu lama, dia langsung diam membisu. Soalnya, dia sadar anak buahnya yang lain udah asyik melahap nasi goreng mereka dengan beringas.